pasti korban berada di jauh dari instalasi kesehatan, ya. Baru kakak masuk. Saya akan melakukan mekanisme kejadian dengan cara penilaian keadaan. Gak boleh ngelewatin kepala ya. Misalnya kalau masuk dari sini, harus muter ke sini, cek apakah ada sampah atau hal-hal yang membahayakan. Contohnya nanti kalau kita gulung mitela itu kotor, itu dibersihkan, jangan pakai tangan bersihnya, karena kita nggak tahu di bawah itu ada paku atau ada beling atau ada silet, nggak. Jadi kita pakai kaki. Makanya kenapa setiap penolong itu sebenarnya setiap keluar diwajibkan pakai sepatu atau alas kaki lah, ini jangan nyeker ya, orang mudik kamu mulai nyeker. Jadi dibersihin ketika kondisi aman, tim masuk gunakan APD. Apa APD? Alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu terdiri dari apa yang paling intim? Masker, sarung tangan. Sarung tangan apa? Gak bisa kalau pakai sarung tangan ini deh, sarung tangan apa yang berbabat itu? Latex. Gak bisa, karena pakai sarung tangan latex. Karena gunanya untuk apa? Biar bakteri nggak nempel di tangan kita ya, biar bakteri dari tangan kita nggak sampai ke dia. Kalau bisa kita sebelum gunakan sarung tangan latex kita gunakan Rivanol. Biasanya kalau di kotak P3K itu Rivanol. Alkoholnya Rivanol namanya. 70% alkohol. Rivanol. Ya, gunakan ke tangan kita baru pakai sarung tangan latex. Makanya penolong itu nggak ada yang kukunya panjang, nggak ada yang punya tangkai kuku. Nanti yang punya tangkai kuku, maaf, yang punya tangkai kuku itu kalian gigitin ya, untuk bersih. Waktu penilaian mekanisme kejadian sudah selesai, maka saya akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan berkala dulu. Dengan cara apa? Pemeriksaan napas. Kakak kan dari sini tadi kan, muter dari sini ya. Sarung tangan para penolong itu udah di belakang sini. Ada penolong 1, P1, P2 dan P3. Tugas P3 adalah menyiapkan alat-alat itu. Mitela lah, obat-obatan lah, senter lah yang dibutuhkan. Juga melakukan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala itu seperti apa? Saya akan melakukan pemeriksaan pernapasan. Kakak lupa namanya, nanti kalau kakak ingat bakal ada evaluasi ulang ya. Pemeriksaan pernapasan. Tangan kita di atas kepala si korban. Pipi kita, bukan kuping ya. Pipi kita deketin ke hidung atau mulut si korban. Saya akan melakukan apa gitu lah namanya. Dalam hitungan 1 sampai 5 detik. Mulai dihitungkan 1, 2, 3, 4, 5. Nafas terasa. Detak jantung juga dipegang ya. Dipegang. Detak jantung terasa. Nafas terasa. Berarti kondisi korban masih hidup, benar. Setidaknya dia masih ada tanda-tanda untuk hidup. Kalau ada nafas, misalnya nafas nggak ada, walaupun nafas ada atau tidak ada, kita harus tetap melakukan pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi. Saya akan melakukan pemeriksaan nadi. Nadi terasa ya. Nadi terasa. Kembalikan lagi tangan terus di tangan gini. Nah, baru setelah itu saya akan melakukan ADTD. Apa itu ADTD? Angkat dagu tekan dahi. Fungsinya buat apa? Buat kita kan nggak tahu orang bernapas itu ya. Orang bernapas itu dalam keadaan sulit atau tidak. Posisinya dia pingsan. Misalnya dia pingsan ya. Angkat dagu tekan dahi. Jadi seperti ini. Fungsinya buat apa? Untuk membuka sirkulasi pernapasan yang ada di tenggorokan. Benar. Yang ada di tenggorokan. Kemudian saya akan melakukan sapuan jari. Sapuan jari itu fungsinya buat apa? Kita nggak tahu dia ketika sebelum kecelakaan dia makan apa, makan bangke apa kan? Kita nggak tahu kan? Benar tidak? Jadi ketelan di situ kita suruh mangap dia dengan cara sini dia kita pegang pakai tangan kiri, ya. Kita buka mulutnya, kita 2 jari ini masuk ke dalam mulutnya untuk membersihkan tenggorokannya. Jadi di situ, jadi korban memang harus benar-benar disolok deh. Oke, kamu tadi benar. Apa aja tadi namanya? Sapuan jari. Nah, sapuan jari. Setelah melakukan sapuan jari, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu dimulai dari atas kepala ya. Posisi kaki, perhatikan posisi kaki. Tidak ada yang posisi kaki. Ya? Ada. Jadi pemeriksaan fisik itu harus benar-benar
dalam posisi kita siap. Maksudnya tidak menyusahin diri kita sendiri. Pemeriksaan fisik tengkorak kepala. Tengkorak kepala tidak mengalami PLNB atau perubahan nyeri luka tegak ya. Tengkorak kepala tidak mengalami PLNB. Kita giniin kenapa? Untuk melihat ada perdarahan atau tidak. Kita nggak tahu di bawah kepalanya dia itu ada luka atau tidak di bagian sini. Kan posisi dia tidur. Kita nggak tahu. Jadi kita lihat. Kepala tidak mengalami PLNB. Diam maju sediakan. Nah, kita yang angkat. Taruhnya pelan-pelan. Dari banting. Ya. Kalau nggak ada baru kita lanjutkan pemeriksaan. Pemeriksaan pelipis, jidat. Ya. Pelipis tidak mengalami PLNB. Alis apa sih namanya ini? Ini pelipis, ini dahi ya. Dahi tidak mengalami PLNB, pelipis kanan tidak mengalami PLNB, pelipis kiri tidak mengalami PLNB, tulang hidung tidak mengalami PLNB ya. Karena kalau tulang hidung itu fatal, kalau tulang patah nggak bisa nyium, napas masih bisa. Kita indera penciuman kita hilang. Baru ke tulang pipi tidak mengalami PLNB atau pipi tidak mengalami PLNB. Baru dagu tidak mengalami PLNB. Apa ini? Rahang atas tidak mengalami PLNB, rahang bawah tidak mengalami PLNB ya. Baru kita P3 tolong ambilkan center. Ambil center kan kita. Pena, mana pena? Ada pena enggak? Ini korek aja. Ini bayangin aja center ya. Centernya center kecil, center pena itu. Iya, khusus. Mata kanan tidak mengalami PLNB, mata kiri tidak mengalami PLNB. Jadi kita benar-benar di center ya. Di center. Bukan dicolok. Fokus ke kakak, jangan fokus ketawa. Baru setelah itu hidung, lubang hidung itu dicolokin juga. Iya deh, lubang hidung dicolokin. Hidung tidak mengalami PLNB. Kan mulut tadi udah ya, waktu sapuan. Baru telinga kanan disenterin deh. Makanya kok harus bersih. Telinga kanan disenteri, telinga kiri pun harus disenteri. Selesai. Ini nggak usah dibalikin lagi P3. Selesai. Nggak usah kayak gitu ya, langsung kantongin aja karena itu kan ada penjepitnya kan. Center pena tadi ada penjepitnya, jadi langsung aja kantongin.